Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Princess and Princesses, Awesome Kids. Awesome Kids. Yes I am. Yes I am. Yes, sudah bulan Oktober lagi, bersukacita selalu. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur, kita menyanyi buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu kepada Tuhan. Siapa nanti kita? Kantes akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mau memuji dan bersyukur kepada-Mu atas berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan di dalam Alkitab. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Sebelum melompat memuji Tuhan, jangan lupa di-share, di-like, dan juga di-subscribe ya. Oke, kita puji Tuhan sekarang. Hihi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat
saatnya sekarang kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, isn't you day dawning? It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. Yeah. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Amen. Yes, 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 yes. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita duduk yang tenang, senyum yang manis,
dan fokus kepada firman Tuhan, Kak Antes dan juga kakak-kakak dari Awesome Kids Trainers mengucapkan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. We, Jesus, love you. Mwah. Shalom adik-adik Awesome Kids, apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes. Seneng banget Kak Maria ketemu lagi dengan adik-adik di ibadah online Awesome Kids. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Oktober. Pasti adik-adik semuanya dalam pelindungan Tuhan ya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan setiamu kepada kami. Kami bersyukur kalau kami selalu diberkati sama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti ya Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan di minggu pertama di bulan Oktober ini tentang Rut, seorang wanita yang dapat dipercaya. Kita baca dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 17. Adik-adik, kita baca bersama ya. Kalau adik-adik belum bisa baca, adik-adik boleh minta bantuan mama atau papa atau orang yang ada di sekitar adik-adik untuk membacakan buat adik-adik. Yuk sama-sama kita membacanya. Rut 1 ayat 1 sampai 17. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya lah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak,
kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Firman Tuhan minggu ini bercerita tentang satu keluarga yang berasal dari tanah Israel, tepatnya dari Bethlehem, Yehuda. Nah, keluarga ini bapaknya bernama Elimelek dan ibunya bernama Naomi. Mereka sepasang suami istri. Mereka memiliki 2 orang anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Suatu ketika di Israel terjadi kelaparan. Mereka sekeluarga pindah ke tanah Moab. Di sana mereka menetap. Nah, ketika di sana meninggallah bapak Elimelek. Dan setelah itu kedua anak Naomi menikah dengan perempuan Moab. Mereka memiliki istri yang bernama Orpah dan Rut. Nah, setelah 10 tahun kedua anak ibu Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, meninggal dunia, adik-adik. Nah, setelah itu bersedihlah hati ibu Naomi. Dan saat itu ibu Naomi mendengar kalau kelaparan di tanah Israel sudah berakhir. Maka dia memutuskan untuk kembali ke tanah Israel. Nah, dia berbicara kepada kedua menantunya atau istri anak-anaknya yang sudah meninggal, Orpah dan Rut, kalau ibu Naomi mau kembali ke negeri Israel, ke tanah asalnya. Dan Orpah dan Rut ini tetap tinggal di tanah Moab. Awalnya Orpah dan Rut menolak, dia mau ikut kemanapun ibu Naomi pergi. Tapi akhirnya Orpah menetap di tanah Moab. Sedangkan Rut, dia memutuskan untuk ikut kemanapun ibu Naomi pergi. Dia bahkan berkata, dimanapun ibu Naomi akan tinggal, dia akan ikut. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dari firman Tuhan tadi, kita belajar tentang Rut sebagai wanita yang dapat dipercaya. Ciri-ciri orang yang dapat dipercaya adalah
Dia seorang yang jujur, yang tulus, dan juga setia. Kenapa ya Ruth dibilang orang yang dapat dipercaya? Dia benar-benar jujur dan tulus mengasihi Ibu Naomi. Walaupun suami Ruth, anak Ibu Naomi, sudah meninggal dunia, dan dia menjadi orang yang setia. Kemanapun Ibu Naomi pergi, Ruth mau ikut. Nah, adik-adik, setelah itu kakak mau tanya, kalau kita menjadi orang yang dapat dipercaya, siapa sih orang yang mau percaya sama kita? Siapa sih Kak? Kenapa sih aku harus menjadi orang yang dipercaya? Kita mau dipercaya pertama sama siapa? Pastinya sama Tuhan. Kita mau dipercaya sama Tuhan. Kedua, sama siapa lagi kita mau dipercaya? Sama orang tua kita, sama mama, sama papa. Yang ketiga, siapa lagi yang mau supaya kita dipercaya? Yaitu orang lain pastinya. Nah, apa yang terjadi ketika adik-adik menjadi orang yang dapat dipercaya? Maria kasih tahu ya. Pertama, adik-adik pasti menjadi orang yang berhasil. Kedua, adik-adik pasti menjadi berkat untuk orang lain. Dan ketiga, adik-adik akan dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Nah, adik-adik, siapa yang mau menjadi orang yang dapat dipercaya? Pastinya adik-adik semua ya mau dipercaya sama Tuhan, sama mama papa, sama orang lain. Nah, sekarang Kak Maria mau ajak adik-adik ikuti Kak Maria ya. Taruh tangannya di dada, sama-sama bilang, saya orang yang dapat dipercaya. Yuk bareng-bareng ya, dengan suara keras. 1, 2, 3. Saya orang yang dapat dipercaya. Oke, kasih tepuk tangan buat adik-adik. Ibadah online Awesome Kids kita telah selesai. Yuk kita berdoa adik-adik. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Maria berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Aku belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya sama Tuhan Yesus, sama orang tua, dan sama orang lain. Karena aku mau menjadi orang yang berhasil. Karena aku mau menjadi berkat buat orang lain. Dan juga aku mau dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah Awesome Kids minggu ini sudah selesai adik-adik. Kalau adik-adik punya pokok doa atau kesaksian, adik-adik bisa mengirimkannya ke nomor WhatsApp di bawah ini. Atau adik-adik bisa mengirimkan emailnya di bawah ini. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Glow Awesome Kids. Adik-adik bisa share setiap firman Tuhan yang adik-adik dengar tiap minggunya. Jadi, teman adik-adik atau saudara adik-adik juga ikut diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa untuk follow Instagram glow.awesomekids. Adik-adik bisa mendapatkan setiap informasi yang adik-adik butuhkan tentang kegiatan Awesome Kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.